Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, nama saya Ina Rahmiani. Insyaallah kita akan bersama dalam program tahsin bersama Rumah Keluarga Indonesia RKI Sekolah Ibu Sukasari. Bagaimana kabar ibu-ibu dan teteh-teteh semuanya? Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita, memberikan kesehatan lahir dan batin. Nah, insya Allah untuk pertemuan pertama ini, kita akan mengingat kembali mengenai apa sih keutamaan dari membaca Al-Quran. Sebelum itu, insya Allah kita akan bersama belajar memperbaiki bacaan Quran itu dalam program tahsin ini selama 6 kali pertemuan dalam 3 pekan ya, insya Allah. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu dan teteh-teteh semua senantiasa mengikuti kegiatan ini insya Allah. Baik, untuk yang pertama kita ingat kembali apa sih sebetulnya keutamaan dari membaca Al-Quran. Saya yakin ibu-ibu dan teteh-teteh semua sudah tahu ya, insya Allah keutamaan dari membaca Al-Quran sudah sering disampaikan juga. Apa sih keutamaan dari membaca Al-Quran? Insya Allah saya akan sampaikan beberapa dari keutamaan baca Al-Quran. Yang pertama itu ada hadis riwayat Muslim, disampaikan an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti syafi'an la ashabihi yaumal qiyamah. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya pada hari kiamat. Masya Allah ya. Jadi setiap bacaan Al-Quran kita, Al-Quran itu akan kembali di hari kiamat dan memberikan syafaat kepada pembacanya. Masya Allah, saya yakin ibu-ibu dan teteh-teteh semua juga sudah tahu keutamaan dari membaca Al-Quran yang ini. Tapi tentu tidak ada salahnya kita terus mengingat supaya menjadi motivasi bagi kita untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran. Itu dalil yang pertama. Kemudian yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan disahihkan di dalam kitab Sahih Al-Jami nomor 6469. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfun min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Quran, kitab Allah atau Al-Quran, falahu bihi hasanah, baginya satu kebaikan, wal hasanatu bi asyrin, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, bi asrin amsalihah. La aku tidak berkata alif lam mim harfun, alif lam mim satu huruf, tetapi walakin alif harfun, walamun harfun, wa mimun harfun, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi Masya Allah, setiap huruf yang kita baca itu akan Allah balas dengan 10 kebaikan. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan dengan terus membaca Al-Quran kita akan mendapatkan banyak kebaikan. Insya Allah. Selanjutnya, keutamaan dari membaca Al-Quran itu yang berikutnya adalah dari hadis riwayat Muslim, anna Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mahiru bil Quran, siapa yang lancar dalam membaca Al-Quran, ma'as safaratil kiramim barrah, maka dia bersama para malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatta'u, dan siapa yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, wa fihi, dan wa huwa alaihi syakkun,
dan dia merasa kesulitan di dalamnya, lahu ajroni, baginya 2 pahala. Masya Allah. Jadi walaupun kita terbata-bata, Allah tetap memberikan kepada kita keutamaan dengan memberikan 2 pahala. Tetapi pun yang lancar membaca Al-Quran, maka bersamanya malaikat yang taat, yang mulia lagi senantiasa taat kepada Allah. Tentu malaikat yang taat kepada Allah itu didengar sekali doanya, ya mustajab. Jadi Masya Allah. Tapi yang terbata-bata pun tetap istimewa, tetap utama karena Allah memberikan 2 pahalanya. Tidak pernah ada yang sia-sia. Jadi walaupun masih terbata-bata, insya Allah kita masih akan tetap mendapatkan pahala dari Allah. Walaupun demikian, kita tentunya harus berusaha agar membaca Al-Quran kita lancar, sehingga kita dibersamai oleh malaikat yang mulia dan taat. Selanjutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Mempelajari di sini ini tidak hanya sekedar tilawah, tidak hanya sekedar membaca saja, tetapi juga mentadaburi artinya, membaca tafsirnya, dan tentu mengamalkannya. Jadi kalau kita mempelajari dan mengajarkannya, insya Allah mudah-mudahan kita tergolong ke dalam orang-orang yang terbaik. Amin. Nah, selanjutnya, ini tadi itu keutamaan dalil, beberapa dalil dari keutamaan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan mengetahui keutamaannya, kita menjadi lebih bersemangat, kita senantiasa termotivasi untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, selanjutnya mengenai bacaan isti'adah. Bacaan isti'adah ini disyariatkan atau dianjurkan untuk dibaca sebelum membaca Al-Quran, sebagaimana disampaikan dalam firman Allah di surat An-Nahl ayat 98. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Apabila akan membaca Al-Quran, maka memintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Jadi ini adalah dalil dari bacaan. Kita diharuskan atau disunnahkan untuk membaca ta'awud atau isti'adah sebelum membaca Al-Quran. Nah, walaupun bacaan isti'adah ini bukan merupakan bagian dari bacaan Al-Quran, tapi kita diharuskan atau disyariatkan untuk membacanya dengan kaidah-kaidah tajwid yang berlaku. Nah, bacaan isti'adah ini banyak sekali bentuknya, hanya yang paling masyhur, paling masyhur yang kita baca, yang kita sering baca adalah lafaz A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, bagaimana sih cara membacanya? Karena tadi walaupun bukan bacaan Al-Qur'an, tetapi ini harus dibaca dengan kaidah tajwid. Seringnya ada kekeliruan dalam membaca isti'adzah ini. Nah, kekeliruannya diantaranya misalnya pada huruf hamzah atau alif berharokah ini dibaca seperti huruf ain. Jadi dibacanya menjadi gitu, seperti itu. Yang pertama, kekeliruan yang pertama adalah huruf hamzahnya dibaca seperti huruf ain. Nah, harusnya ini dibaca sesuai dengan makhrajnya. Huruf A itu keluar dari tenggorokan paling bawah atau pangkal tenggorokan. Kemudian kekeliruan yang berikutnya adalah huruf hamzah ini dibaca terlalu panjang karena ingin jelas, jadi dibacanya menjadi lebih dari satu harokat. Gitu. Nah, itu juga kurang tepat karena huruf hamzah ini harusnya dibaca hanya satu harokat saja. Seperti itu. Kemudian huruf A ini, kekeliruan yang berikutnya adalah terlalu tebal dibacanya. Jadi rahangnya dibuka terlalu lebar. A gitu. Karena huruf hamzah termasuk ke dalam huruf tipis, maka dibaca tipis saja. Jadi kalau akan membunyikan huruf A itu boleh tersenyum terlebih dahulu. Kemudian dibuka sedikit. A.
Jadi membunyikan huruf A-nya dengan masih bisa tersenyum. A, A. Nah, yang terpenting terbuka rahangnya. Karena ini fathah. Jadi fathah itu harus terbuka. Ada jeda antara rahang atas dan rahang bawah. Yang keliru lagi adalah A-nya itu tidak dibuka rahangnya. Jadi jadi tidak jelas pelafalan huruf A-nya. Jadi ketika membacakan huruf hamzah pada lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu cukup dengan a'udzu satu harokat, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu dibuka lebar mulutnya, tetapi tetap harus ada jeda antara rahang atas dan rahang bawah. Kemudian yang berikutnya adalah huruf A. Huruf Ain ini makhrajnya berada di tengah tenggorokan, di sebelah sini, di atas dari huruf hamzah. Ya, bukan keluar dari hidung. Jadi kekeliruan yang sering terjadi adalah huruf hamzah huruf ain ini keluar dari hidung. Jadi gitu ya. Dari mana kita tahu bahwa huruf ain ini sudah dibunyikan secara tepat? Dari makhrajnya, yaitu di tenggorokan tengah, yaitu dengan menutup hidung. Kalau suaranya terhambat, maka itu berarti huruf ainnya masih keluar dari hidung. Tetapi kalau lancar keluarnya, maka sudah benar itu dibunyikan dari tenggorokan. Seperti itu. Insyaallah. Karena dhammah itu artinya mengumpul dua bibir, sehingga kalau yang ini disempurnakan saja. Gitu. Kemudian berikutnya adalah huruf zal. Zal itu makhrajnya berada di ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas, ujung gigi seri atas. Jadi seperti digigit boleh. Selanjutnya adalah huruf ba. Ini biasa saja seperti huruf B yang biasa kita lafalkan pada ejaan bahasa Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah billahi. Lamnya tipis, tarkik ya, billahi. Nah, yang berikutnya yang sering terjadi kesalahan itu huruf a yang tidak jelas dibunyikan. Bunyinya menjadi a'udzu billahi minasy. Jadi hi-nya itu kurang jelas. Huruf a itu seperti halnya huruf hamzah, keluarnya sama makhrajnya di tenggorokan, di pangkal tenggorokan. Ha, hi, hu, seperti itu. Jadi dibunyikan secara jelas. Billahi. A'udzu billahi. Seperti itu. Jadi pastikan huruf H-nya jelas terdengar. Selanjutnya adalah minasya. Mi pendek, tipis saja. Mi tersenyum karena di kasroh. Minasya. Sya. Nah, huruf shin ini tafasyi sifatnya menyebar udara di dalam mulut sehingga sya seperti itu bunyinya. Tafasyi ya. Hamas juga. Kesalahan umum dalam membaca huruf sya ini adalah melibatkan bibir. Padahal huruf sya ini bukan termasuk huruf yang melibatkan bibir, atau bukan huruf bibir, melainkan huruf yang makhrajnya berada di lisan. Minasya, jadi tidak perlu minasya, bibirnya tidak perlu maju, tidak perlu juga membulat. Minasya, seperti itu. Dan tidak perlu terlalu dibuka juga, karena shin juga termasuk ke dalam huruf tipis. Minasyaitonir, syai, huruf ya, bukan syaita tapi syai ke huruf ya, huruf y, syaitani. Selanjutnya adalah huruf ta. Huruf ta ini seringnya kekeliruannya itu huruf ta, menunjukkan huruf ta itu terlalu membulat bibirnya. Padahal huruf ta sama seperti huruf shin, itu tidak melibatkan dua bibir. Jadi huruf ta itu juga merupakan huruf yang makhrajnya keluar dari lidah. Syaitani, jadi bibirnya tidak maju. Syaitani cukup dibuka saja ke bawah, tapi bunyinya menjadi tebal karena huruf ta ini termasuk ke dalam huruf yang tebal. Isti'la, pangkal lidah juga terangkat ke atas. Ta. A'udzu billahi minasyaitonir. Ta, seperti itu. Insyaallah.
Nah, selanjutnya minasyaitonir rajim. Nir, nir biasa saja. Nah, yang berikutnya yang sering terjadi kesalahan itu pada huruf ro. Huruf ro-nya kadang menjadi terlalu tebal seperti huruf R pada pelafalan ejaan Indonesia, tapi juga kadang terlalu tidak ada getarannya sebagaimana di pelafalan huruf R pada bahasa Inggris. Nirrojim itu juga terlalu tebal, terlalu banyak getarannya. Atau misalnya kesalahannya adalah ro-nya menjadi seperti ada huruf waw-nya, menjadi nirwo, nirwo, nirwo seperti itu. Itu juga kekeliruan. Harusnya nirwo, nirwo, ro, ri, ro, nirwo. Nah, seperti itu. Nirwo, ro, tidak melibatkan dua bibir. Jadi tidak perlu membulat bibirnya, cukup dibuka saja. Hanya lidahnya bergetar. Karena diantara ciri dari huruf ro itu takrir, atau sifat huruf dari huruf ro itu takrir, bergetarnya, berulangnya suara atau bergetarnya lidah. Nirwo, nirwo, ro, ri, ro, gitu dibuka mulutnya, tidak perlu membulat, bibirnya tidak perlu maju. Nirwo, ro, nirwo, seperti itu insyaallah. Itu untuk pelafalan ta'awud atau isti'adah. Insyaallah ketika kita berusaha, maka nanti Allah yang menentukan hasilnya. Yang terpenting adalah kita berusaha dan terus berusaha. Nanti Allah melihat usaha kita dan berikan pahala untuk setiap mujahadah kita berinteraksi dengan Al-Quran. Sekali lagi, bacaan ta'awud ini atau isti'adah ini dilafalkan dengan sesuai ketentuan tajwidnya. A'udzu billahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Seperti itu. Insyaallah demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi amal soleh. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.